kita juga mau katakan bahwa kalau kita sudah belajar Bilok, berarti kita sudah belajar kecenderungan suatu atom itu menarik atau mengambil elektron, atau dia kecenderungannya adalah melepaskan elektron. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan buku kimia dasar karya Bapak Raymond Chang. Pada malam hari ini kita akan lanjut setelah kemarin kita perkenalan dengan reaksi oksidasi reduksi. Sekarang kita akan masuk ke satu part yang amat sangat penting di dalam reaksi ini, yakni membicarakan tentang bilangan oksidasi. Hari ini kita akan berbicara tentang Bilox. Tapi sebelum mulai, mari kita mengawali ngaji pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang, mu'alif kitab kimia dasar yang kita baca setiap malam Jumat. Kepada semua telah disebutkan Al-Fatihah. Iya kan. Amin. Oke, malam hari ini kita akan bicara tentang Bilox ya teman-teman. Salah satu yang perlu kita kuasai, salah satu hal yang perlu kita bicarakan, yang akan sangat membantu kita untuk memahami bagaimana reaksi oksidasi dan reduksi itu terjadi. Oke, kemarin kan kita ada contoh CaO. Kita kemarin ada contoh CaO. Nah, sekarang kita mau geser. Kita mau coba contoh yang baru. Ini yang ini ionik. Ini adalah senyawanya ionik. Nah, ada reaksi redoks itu tidak hanya terjadi pada senyawa ionik, dan kita akan coba membicarakan di yang tidak ionik. Yakni misalnya SO2. Nah, kita akan coba membedah ini untuk membicarakan apa itu Bilox. Saya akan membuat sebuah mekanisme atau simulasi agar kita bisa memahami Bilox dengan mungkin membuat ini jadi lebih mudah. Oke, kita akan bedah dengan SIO ini. Apa itu Bilox? Apa itu Bilox dan bagaimana cara menggunakan Bilox itu? Oke, yang pertama, di sini kita di molekul SO2, ya ini itu berarti kovalen ya. Jadi tidak hanya di ionik teman-teman semua, reaksi redoks itu juga ada di kovalen, dan kita akan membedah yang kovalen. Kita akan mulai dari S. S ini adalah atom dengan nomor atom 16, artinya protonnya juga 16. Karena protonnya 16 itu dia menjadi nomor 16. Berarti ini protonnya 16. Habis itu dia punya kulit 3. Ini saya tulis gini aja, tapi nah, kenapa sih kok bisa seperti ini? Saya kan coba bedah deh biar teman-teman juga bisa mengikuti. S itu 16. Sehingga dia itu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, SSP, berarti 2P6, SSPS, jadi 3S2, ini berapa ini? 6, 8, 10, 11, 12, masih kurang 4. Jadi ini SSPSP, berarti 3P4. Nah, ini ada kulit pertama, ada 2 elektron. Kulit pertama nih, saya agak tulis biar gak ruwet. Ini ada kulit kedua, ada 8 elektron, ini yang kedua. Dan yang kulit ketiga ada 6 elektron. Jadi ini ada 6, nah ini yang saya tulis biar kita kelihatan. 4, 5, dan 6. Ini adalah S. Dalam kondisi netral ya, normal, masih belum ada apa-apa. Jadi kenapa kok normal? Karena protonnya 16, elektronnya juga ada 16. Jadi 16 ketemu 16, dia masih 0. Oke, lalu hal yang sama mari kita buat untuk yang O. Karena di sini O-nya itu ada 2,
Saya akan coba, ini kalau cukup, misalnya cukup lah, semoga cukup, ini juga 2. Nah, O itu nomornya 8, artinya protonnya juga 8. Konfigurasinya adalah O8 itu 1s2, 2s2, 2p, ini berarti 4 berarti 4. Nah, berarti ini ada proton yang jumlahnya itu 8. Ini berarti O. Kulit pertama tidak perlu saya tulis, kulit yang kedua. Jumlahnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada 2, kita tuliskan aja juga sekalian. P yang protonnya 8 juga, kulit pertama, kulit kedua. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Kemarin kan sudah pernah kita bicarakan bahwa awal mula term oksidasi itu artinya adalah ada sebuah benda yang ketempelan atau berikatan. Tapi dalam subatomik seperti ini yang terjadi adalah sebenarnya ada sesuatu. Itu kok teroksidasi, itu artinya ada elektron yang terambil oleh oksigen. Jadi pelaku yang mengambil elektron itu adalah oksigen, sehingga misalnya ada benda teroksidasi, itu berarti elektron di benda itu terambil oleh oksigen. Nah, di sini kondisinya adalah karena kita tahu bahwa kalau Ca kemarin sama O ya, O-nya yang mengoksidasi, O-nya tereduksi, Ca-nya teroksidasi ya. Nah, ini U juga sama, SO2. Yang mengambil elektron adalah O. Jadi yang mengoksidasi adalah O, yang tereduksi itu O. Jadi O-nya itu nanti akan tereduksi, tapi dia itu sebagai zat pengoksidasi. Siapa yang dioksidasi? S. S-nya nanti teroksidasi, dia sebagai zat pereduksi. Nah, jadi di sini siapa yang akan menjadi zat pengoksidasi adalah O. O. Yang akan mengoksidasi adalah O. Oksidasi artinya dia menarik. Kenapa kok bisa menarik? Prediksi saya. Yang pertama, prediksinya saya adalah karena meskipun ini protonnya itu lebih banyak daripada O, tapi kemampuan menarik proton dari O itu lebih kuat daripada si S. Kenapa bisa seperti itu? Karena ukuran atau jarak inti dari yang terluar itu tidak terlalu besar. Hal ini bisa kita lihat juga dari bagaimana kuatnya F dibandingkan dengan Cl, dibandingkan dengan Br, dibandingkan dengan I. Artinya kemampuan suatu atom untuk menarik elektron lain dari atom yang lain itu semakin kecil ukuran akan semakin besar kekuatannya. Sehingga O sama S ya dia akan lebih kuat O. Nah, karena dia punya kemampuan menarik, lagi proton, karena ini elektron muatannya negatif ya. Ini yang menarik protonnya ini, dia akan, karena dia itu positif, ini negatif, dia akan menarik, lalu dia ini juga menarik. Nah, menarik, gitu. Ini pun sama, ini nanti akan menarik ini, dan menarik ini. Apa yang terjadi ketika ini sudah ditarik? Yang terjadi adalah proton, ini S ya, 16, protonnya tetap sama. Kalau protonnya berubah, berarti atomnya berubah. Jadi kalau protonnya masih 16, dia masih S. Kulit pertama tidak usah ditulis, kulit kedua tidak usah ditulis, kulit ketiga. Nah, ini semula ada 6 yang ada di luar, dan ketika dia terambil 4, berarti 2 oleh O yang ini, 2 oleh O yang ini, jadi dia sisanya adalah 2. Apa yang terjadi? Protonnya tetap 16, tetapi elektronnya sekarang, ini kan tadi itu jumlahnya ada 16, hilang 4. Berarti sekarang dia berapa? 6, 8, 10, 12. Elektronnya ada 12, protonnya ada 16. Berarti di sini lebih banyak yang positif sehingga dia akan dan jaraknya adalah ini 16, ini 12, sehingga jaraknya adalah 4, sehingga dia itu positif 4. Nah, ini positif 4. Kita kunci aja dulu di sini. Jadi karena protonnya itu 16 dan elektronnya itu 12, jaraknya adalah plus 14. Apa yang terjadi pada O? Karena O-nya itu sama ya. Saya coba tulis satu aja. Apa yang terjadi pada O?
O ini nanti protonnya tetap 8. Sekali lagi karena dia itu 8 itu yang buat dia O. Kalau protonnya berubah berarti dia sudah tidak O lagi. Kulit pertama diabaikan karena di dalam. Kulit yang luar, mari kita cek. Semula dia 6, mengambil 2, berarti totalnya menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terjadi adalah protonnya tetap 8, tapi elektronnya dia yang semula 8 berubah menjadi 10. Nah, elektronnya lebih di sini. Sehingga kesimpulan totalnya kan ini 8, elektronnya itu 10, berarti dia minus 2. Seperti ini. Sehingga kita akan kunci kan ini. Nah, kenapa kok si oksigen itu muatannya negatif? Karena kelebihan elektron. Kenapa kok S ini muatannya positif? Karena dia bukan kelebihan ya, lebih banyak jumlah protonnya daripada elektron yang perlu diikat. Mono. Nah, reaksinya itu kalau SO2 pembentukannya itu ya kan S ini solid ditambah O2 dalam bentuk gas, hasilnya adalah SO2. Ini solid, biloxnya 0. Bilox 0 itu yang seperti ini, artinya protonnya 16, elektronnya juga 16. Seimbang berarti dia 0. O yang ini seimbang 8 sama 8 juga 0. Sekarang apa yang terjadi pada S yang di sini? S yang di sini dia protonnya jumlahnya lebih banyak daripada elektron sehingga dia itu plus 4. Nah, ini plus 4. Sementara di sini ini min 2. Karena jumlah elektronnya lebih banyak, min 2. Nah, karena O-nya itu ada 2, sehingga dia dikali 2 hasilnya sama dengan min 4. Min 4 plus 4 seimbang, sama-sama meniadakan 0. Nah, bilox itu yang mana? Bilox yang ini nih. Bilangan oksidasi itu yang ini nih, muatan-muatan ini. Nah, ini adalah bilox. Seperti itu. Di sini kita tahu bahwa S karena dia itu dengan O, dia itu teroksidasi. Jadi S ini teroksidasi. Sementara yang O ini red kebalikannya. Jadi O-nya dirinya yang mengambil, oksigen yang mengambil itu tereduksi. Tapi kalau yang diambil elektronnya ini adalah dia sedang terjadi oksidasi seperti ini. Nah, apa yang bisa kita baca dari sini? Berarti kita itu bisa mengambil sebuah apa ya, kayak semacam catatan sederhana ya. Jadi oks adalah kondisi di mana oks itu yang S ini berarti yang elektronnya diambil. Dan yang ini dari 0 ke 4 berarti disebut bilox naik. Nah, jadi dengan cara seperti ini yang saya maksud kita memahaminya tidak bingung. Karena ketika hanya menghafalkan itu kita bisa jadi ketipu kebolak-balik bingung karena wong diambil kok naik. Nah, itu seringkali terjadi di mungkin teman-teman yang baru mengenal ini. Jadi dan baru mengenal dan sistemnya itu dihafal, itu jadi akan bisa terbolak-balik. Kenapa? Karena diambil kok naik. Jadi dari sini kita tahu bahwa oksidasi seperti yang terjadi pada S ini, dia itu biloxnya naik. Tapi kenapa dia plus 4? Karena kondisinya adalah mana tadi ini, dia itu diambil. Jadi kenapa dia diambil? Kita lihat dari sini. Kenapa dia naik? Ya karena ini tadi. Jadi ini. Nah, sekarang sementara yang red itu berarti elektronnya. Nanti kan ini diambil berarti yang mengambil elektron. Nah, ini biloxnya turun. Di sini berarti yang red itu yang oks karena dari 0 menuju min 2 itu adalah kondisi reduksi. Sehingga kalau kita definisikan
Apa itu Bilox? Bilox adalah jumlah muatan dalam atom atau molekul jika ada elektron yang pindah. Nah, ini jumlah muatan dalam atom atau molekul. Yang ini. Nah, ini ketika kondisi sebelum pindah, ini yang sesudah pindah. Jadi itu adalah Bilox. Apa makna lain Bilox? Jadi Bilox juga bisa kita sebutkan sebagai tanda ada berapa banyak elektron yang keluar atau masuk, seperti itu. Jadi kalau di sini misalnya S plus 4, oh berarti per 1 S itu ada 4 elektron yang keluar. Jadi ingat kondisi plus di sini, ini yang tandanya berarti yang plus tadi ya. Yang plus itu berarti yang keluar, yang diambil itu S itu di sini ada 4. Oh, 4 itu yang diambil. Sementara O itu kok min 2, berarti dia itu mengambil 2 elektron dari atom yang dioksidasi. Seperti itu ya. Jadi itu adalah Bilox. Nah, kita juga akhirnya bisa terapkan juga sih di tempat-tempat lain. Misalnya H2 ini gas. Ini masih 0 tentu saja. Habis itu ini ditambah dengan Cl2, ini juga gas, ini masih 0. Nah, lalu akan jadi HCl, ini 2 kali. Nah, ini itu plus 1, ini min 1. Dari sini kita tahu bahwa oh H dari 0 ke plus. 0 ke plus berarti dia oks. Dari 0 ke min berarti dia red. H ini yang ini nih. Ini karena plus berarti oh dia itu kehilangan 1. Oh Cl min berarti dia itu masuk 1. Nah, jadi Bilox itu adalah sebuah tanda atau jumlah muatan dari atom atau molekul yang menandai bahwa ada berapa banyak si elektron yang keluar dan masuk selama proses reaksi oksidasi reduksi. Nah, jadi kan minggu lalu kita itu bicara tentang kalau reaksi yang geser-geser itu proton, definisinya ada di kolom asam basa. Kalau dalam reaksi itu yang geser-geser adalah elektron, berarti dia masuk di redox. Nah, jumlah ada berapa elektron yang geser-geser itu ditunjukkan dengan menggunakan Bilox. Dan itulah titik penting dari kita memahami Bilox. Karena yang geser di reaksi redox itu elektron, dan Bilox itu menunjukkan ada berapa elektron yang keluar dan masuk. Nah, itu yang jadi penting. Seperti itu. Terus, berarti tambahannya gini. Kalau atom muatannya masih 0 disebut atom, tapi kalau ada atom atau molekul yang dia itu elektronnya sudah keluar atau masuk dan dia akhirnya punya muatan baik plus atau min, itu disebut dengan ion. Sehingga kita itu kalau menyebutkan Cl min, nah ini Cl min itu bisa dilengkapi dengan term ion Cl min. Ini yang sering terjadi kita temui di larutan elektrolit. Di larutan elektrolit di belakang komposisinya itu kan semuanya plus min plus min plus min itu ya. Entah itu ada Cl min atau ada K plus atau ada Na plus atau saya juga tidak hafal. Tapi kalau ada Na plus kita itu bisa menyebut atau bijaknya menyebut itu sebagai ion Na plus, ion Cl min seperti itu. Gitu. Oke. Jadi ini adalah serba-serbi dari Bilox. Oke. Nah, yang ini nih. Kemarin juga sudah dikatakan bahwa memang awalnya oksidasi itu trennya untuk oksigen, tetapi sekarang menjadi lebih luas bahwa tereduksi dan teroksidasi itu tidak hanya pada oksigen, termasuk yang ini nih. Karena di sini yang berperan untuk mengoksidasi si H itu adalah Cl, dan Cl bukan O gitu. Jadi ini beda. Tidak menggunakan definisi yang lama, tapi definisi yang baru bahwa oksidasi itu tidak selalu menggunakan oksigen, tapi menggunakan mereka yang punya kemampuan menarik. Itu. Jadi seperti ini. Kenapa kok dia tadi kan kenapa kok oksigen ini lebih mau menarik daripada si S? Karena dia ukurannya. Artinya, apapun atomnya, kalau dia itu lebih menarik kemampuan
untuk menarik elektron dari atom yang lain, berarti dia itu akan punya kecenderungan kinerja yang sama seperti O, sehingga dia juga akan mengalami peristiwa tereduksi atau mengoksidasi atom yang lain. Jadi siapa yang akan mengoksidasi? Bukan O saja, tetapi siapapun yang punya kemampuan untuk menarik elektron dari atom yang lain, itulah yang akan punya kemampuan untuk mengoksidasi suatu senyawa. Ngono. Oke, nah ada beberapa, ini sudah, terus sekarang saya mau sampaikan aja, ada beberapa aturan dalam Bilox yang bisa jadi ancer-ancer kali ya, nyebutnya adalah ancer-ancer seperti satu, kalau normal itu muatan totalnya adalah 0. Tuh. Kalau alkali, kalau teman-teman misalnya buka tabel periodik yang sebelah kiri sendiri nih, golongan 1A itu alkali, itu kecenderungannya 1+. Kalau geser alkali tanah sebelahnya nomor golongan utama ya 2A, kalau sekarang 2 aja, itu alkali tanah itu 2+. Lalu yang transisi di sini ini lewati dulu, yang utama dulu, yang nomor ini 3A dulu, tapi sekarang berapa ya? Kalau saya agak lupa deh di sini. Soalnya IUPAC yang baru itu 1, 2, 3, 4, 5 terus gitu ya sampai 18. Nah, yang ini yang golongannya AL itu 3+, dari golongannya AL itu 3+. Itu umumnya seperti itu. Terus oksigen. Nah, yang ini teman-teman kalau ketemu oksigen umumnya dia 2-min. Itu bisa diingat-ingat. Jadi oksigen itu umumnya 2-min. Polanya seperti ini. Gitu. Kecuali memang ada yang tidak 2-min sih, kecuali tapi suwirnya adalah 2-min seperti di peroksida. Itu punya 1-min. Tapi tetap min, tetap mengambil kan. Dia oksigen itu memang salah satu atom yang kecenderungannya adalah mengambil daripada dia itu harus melepaskan elektron. Jadi ini kenapa sih kok begitu stabilan sebenarnya? Kenapa kok dia itu cenderung untuk mengambil? Karena dia itu memang lebih cenderung stabil ketika dia mengambil elektron dari atom yang lain. Jadi meskipun dia tidak 2-min seperti di peroksida, dia itu tetap min jadi 1-min gitu. Terus H itu, nah ini kalau teman-teman belajar tabel periodik supaya H itu anomali karena dia ada di atas garisannya alkali tanah, alkali yang paling kiri ini, tapi yang paling atas. Nah, alkali itu logam, H tidak logam. Ya, jadi agak salah ini dia ada di sini. Tapi Biloxnya, tapi elektron valensinya tetap 1. Makanya dia tetap ditaruh di sini. Jadi meskipun itu juga tidak sepenuhnya, maksudnya liane logam dia tidak logam sendiri. Nah, H itu yang di paling kiri itu, tabel periodik yang paling kiri itu, H itu kecenderungannya itu sama kayak O ya, tadi O itu kecenderungannya 2-min, kalau H itu kecenderungannya adalah 1+. Meskipun ada beberapa kondisi di mana H itu matanya 1-min, yakni ketika dia bergabung dengan logam alkali, LiH, NaH, dan lain-lain. Nah, berarti H kalau sama logam alkali dia cenderung lebih menarik, sementara logam alkali itu cenderung lebih melepaskan. Dan mungkin bisa saya katakan semua logam itu cenderung untuk melepaskan elektron. Artinya kondisinya itu mirip ya sama kayak yang S ini, melepaskan elektron. Jadi dia itu diambil, jadi dia itu teroksidasi. Semua logam itu Biloxnya adalah plus teroksidasi gitu. Jadi kayak misalnya LiH, H-nya itu jadi min, Li-nya yang tetap plus. Jadi karena Li itu logam. Jadi logam itu semuanya plus. Tapi kalau non logam bisa plus, bisa min. H itu bisa H plus, bisa H min. Seperti itu. C karbon itu bisa plus, bisa min seperti itu. Terus logam itu juga punya beberapa Bilox. Jadi tidak satu Bilox. Yang meskipun ada banyak sekali atom yang punya Bilox tidak tunggal ya. O juga tidak tunggal sih. O juga ada yang 2-min, ada yang 1-min. Logam itu lebih mudah lagi ditemuinya. Kalau non logam itu ada tapi tidak cukup mudah. Tapi kalau logam itu mudah sekali ditemuinya. Contoh yang paling sering kita jumpai ya besi. Besi itu tidak tunggal, tidak hanya besi 2+, tapi besi itu ada yang 3+ gitu. Jadi logam itu punya Bilox yang lebih banyak dan lebih mudah ditemui daripada yang non logam. Oke, itu adalah ancer-ancernya teman-teman semua untuk kita bicara tentang Bilox.
kita juga mau katakan bahwa kalau kita sudah belajar Bilog, berarti kita sudah belajar kecenderungan suatu atom itu menarik atau mengambil elektron, atau dia kecenderungannya adalah melepaskan elektron, seperti itu. Oke, cukup untuk hari ini teman-teman semua. Itu semoga mendapatkan manfaat ya dari ngaji ini. Saya juga dapat manfaat, teman-teman yang nonton juga dapat manfaat, berkah untuk kita semua. Cukup, kita coba lagi minggu depan, sama tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.